Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azabu wa lahum yunsarun. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina azabum muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun.
Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar wajhujata ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wilal kitab, Allahumma atina al-hikmah, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Allahumma alhimna rusdana wa itna min syururi anfusina, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana auladan sholihin fuqaha fiddin hafizina lil kitab was sunnah mubarakan hayatum fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhiqil arzaq, Allahumma inna na'udzubika minan nusyrika bika salamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu, Allahumma inna nas'aluka sihah wal ifah wal amanah wasnal khuluq wa ridha bil qadar, Allahumma anji aimat berjamaatana, Allahumma barik an barik jamaatana, Allahumma ansur aimat mansur jamaatana, Allahumma aslih aimat maslih jamaatana, Allahumma shfi aimat masfi jamaatana, Allahumma izal jamaah wa adil fil qatal kafarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id, dan ketika itu akhadna, mengambil kami Allah, misaqo Bani Israel, pada janjinya Bani Israel. La ta'buduna, ini bermakna la ta'budu, jangan menyembah kamu sekalian. Jadi ini kalam khobar tapi bermakna nahyi, maksudnya larangan. La ta'budu, jangan menyembah kamu sekalian. Illallah, kecuali kepada Allah. Wabil walidain, dan kepada kedua orang tua. Ihsanan, supaya berbuat baik. Maksudnya wa ahsinu bil walidaini ihsana, supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wadil kurba, dan pada kerabat, dan supaya berbuat baik kepada kerabat. Wawunya atof, dan supaya berbuat baik kepada kerabat. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wakulu, dan berkatalah kalian linasi, kepada manusia, husnan, pada perkataan yang baik. Wa aqimu, dan menegakkanlah kalian as-sholata, pada sholat. Wa atu, dan menunaikanlah kalian az-zakata, pada zakat. Tsumma tawallaitum, kemudian berpaling kamu sekalian, illa qalilan, kecuali sedikit, minkum, dari kamu sekalian yang tidak berpaling. Wa antum, sedangkan kalian, mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Kebanyakan kalian orang-orang yang berpaling. Dan sebutkanlah ketika kami Allah mengambil janji
dengan kuatnya janji kepada Bani Israel. Nah, janji ini tersebut dalam kitab Taurat. Jadi dalam kitab Taurat tertulis ayat atau firman Allah, yaitu la ta'buduna illallah. Kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah. Ini ajaran bahwa manusia tidak boleh menyembah atau beribadah kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini merupakan ajaran semua para nabi. Nah, setelah kewajiban manusia terhadap Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, berikutnya Allah memberikan peraturan kepada manusia untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Dan yang paling utama adalah kedua orang tua, sebagai orang yang paling berjasa dalam kehidupan manusia. Maka berikutnya wa bil walidaini ihsana, yaitu wa ahsinu bil walidaini ihsana. Kemudian juga supaya berbuat baik kepada kerabat. Lalu anak yatim, yang dimaksud anak yatim ini adalah anak kecil yang belum baligh, yang ditinggal oleh kedua orang tuanya, atau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dalam keadaan dia masih belum baligh. Selama belum baligh masih status yatim, tapi kalau sudah baligh hilang status keyatimannya. Kemudian baru pada orang-orang miskin. Dan supaya bisa berkata baik kepada sesama manusia. Jadi selain berbuat baik dengan memberikan santunan, maka juga supaya bisa berkata yang baik, juga bisa amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan. Kemudian melaksanakan kewajiban sholat dan menunaikan zakat. Ini adalah bentuk amal ibadah. Jadi dasar ibadah itu secara keimanan, akidah tidak boleh syirik. Kemudian ditunjang dengan amal solih atau amal ibadah dengan kewajiban pokok yang utama, yaitu ibadah sholat dan zakat. Nah, ini sudah terdapat dalam kitab Taurat. Dan ketentuan ini ternyata juga ada dalam kitab Al-Quran, yaitu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36. Dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi sama. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36. Berarti apa yang tertulis di dalam kitab Al-Quran, ya khususnya dalam surat Nisa 36 tersebut, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sebenarnya itu juga terdapat di dalam kitab Taurat, yang seharusnya orang-orang Yahudi sebagai Bani Israel, masih keturunan Bani Israel yang sudah berjanji untuk mentaati isi kitab Taurat, mereka
mentaati peraturan-peraturan Allah tersebut. Seharusnya demikian. Tapi summa tawalaitum illa qalilan minkum, kamu sekalian kemudian berpaling kecuali hanya sedikit yang tidak berpaling. Wa antum mu'ridun, kebanyakan dari kalian justru berpaling. Yaitu terbukti dengan ketika Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa kitab suci Al-Quran, nah kamu tidak mau beriman. Padahal ajaran dalam Al-Quran jelas terbukti sama dengan yang ada dalam kitab Taurat. Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat yang isinya persis sama dengan ayat-ayat yang ada dalam kitab Taurat. Ini seharusnya menjadi tambahan bukti bagi orang-orang Yahudi. Karena sebenarnya sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad ini juga sudah diterangkan dalam kitab Taurat. Bahwa akan datang Rasul terakhir bernama Ahmad yang membawa kitab suci Al-Quran. Ketika sudah datang, maka Yahudi atau orang Bani Israel diperintah untuk iman kepada Nabi Muhammad dan ayat dan Al-Quran tersebut. Itu sudah terdapat dalam kitab Taurat. Nah, ayat-ayat itu oleh ulama Bani Israel dihapus. Sedangkan kaum awam mereka banyak yang tidak belajar isi kitab Taurat, sehingga mereka tidak mengerti ayat asli yang ada dalam kitab Taurat. Nah, kemudian ditambah lagi ketika Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, kalau toh Bani Israel mengingkari Nabi Muhammad, tetapi ketika mendengar ayat-ayatnya, ayat-ayat yang disampaikan Nabi Muhammad, seharusnya mereka tidak bisa mengingkari lagi. Sebab faktanya ayat-ayat Al-Quran yang Nabi sampaikan itu isinya juga persis sama dengan isi ayat-ayat dalam kitab Taurat. Sedangkan mereka tahu Nabi Muhammad ini asalnya dari bangsa Quraisy yang tidak pernah kenal atau belajar tentang agama kepada ahli kitab. Nabi Muhammad berasal dari kalangan kaum Quraisy penyembah berhala, orang Arab. Bangsa yang tidak pernah didatangi, telah lama sekali tidak didatangi oleh Rasul dan tidak mengenal agama. Tapi Nabi Muhammad tiba-tiba bisa menyampaikan ayat-ayat yang isinya sama persis dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Nah, ini semestinya mereka berpikir dan mereka tidak bisa mengingkari lagi. Dan ini sebenarnya menjadi bukti bagi penduduk Madinah bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Lebih-lebih dalam surat Al-Baqarah ini, ayat ini. Nah, kita tahu Al-Baqarah ini turunnya di Madinah. Dan memang yang dijadikan objek dakwah yang didakwai dalam ayat ini ya orang-orang Yahudi yang mereka lebih dulu di Madinah. Dengan ayat ini Allah membongkar semua kebobrokan ulama-ulama Yahudi yang sengaja menyembunyikan ayat-ayat dalam kitab Taurat. Dan penduduk Madinah mereka akhirnya lebih percaya kepada Nabi Muhammad. Dan terbukti penduduk Madinah justru banyak masuk dalam agama Islam dan sedikit demi sedikit mereka meninggalkan orang-orang Yahudi. Karena semakin banyak bukti-bukti yang disampaikan Nabi Muhammad melalui ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, termasuk dalam ayat ini. Sebenarnya ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad dalam ayat Al-Quran itu sudah terdapat dalam kitab Taurat. Semestinya mereka Yahudi mentaatinya, tapi justru kebanyakan mereka berpaling.
Wa idzan ketika itu akhadna mengambil kami Allah mitsaqakum pada janji kalian. La tasfikuna jangan mengalirkan kalian dima'akum pada darah kalian. Wala tukhrijuna dan jangan mengusir kalian anfusakum pada diri kalian. Maksudnya golongan kalian. Min diyarikum dari desa kamu sekalian. Suma akrortum kemudian setuju kamu sekalian. Wa antum dan kamu sekalian tashhadun menyaksikan kamu sekalian. Demikian juga kami Allah telah mengambil janji pada kalian Bani Israel. Ini juga dalam kitab Taurat. Kalian jangan mengalirkan darah sesama kalian. Artinya Yahudi jangan sampai membunuh sesama Yahudi. Dan kalian jangan mengusir golongan kalian dari desa kalian. Jangan sampai segolongan Yahudi mengusir golongan Yahudi yang lain dari desanya. Nah, kalian menyetujui itu dan kalian telah menyaksikan. Karena itu terdapat dalam kitab Taurat. Jadi di Madinah itu terdapat dua penduduk asli, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Nah, kemudian ada tiga suku Yahudi. Yang pertama Yahudi Bani Qainuqa, dan yang kedua Yahudi Bani Nadir. Ya, kedua suku ini bersekutu dengan kaum Khazraj. Nah, kemudian ada suku Yahudi yang ketiga, yaitu Bani Quraidzah. Bani Quraidzah bersekutu dengan suku Aus. Jadi saya ulangi, Bani Qainuqa dan Bani Nadir Yahudi bersekutu dengan suku Khazraj. Kemudian Bani Quraidzah bersekutu dengan suku Aus. Nah, ketika terjadi peperangan di antara suku Khazraj dan suku Aus, Bani Qainuqa dan Bani Nadir membantu suku Khazraj, sedangkan Bani Quraidzah membantu sekutunya, yaitu Bani Nadir. Sehingga terjadi peperangan antara Bani Qainuqa dan Bani Nadir melawan Bani Quraidzah. Ya, karena masing-masing golongan Yahudi ini membela sekutunya dari penduduk asli kota Madinah. Nah, berarti di antara Yahudi saling membunuh dan saling mengusir di antara mereka. Nah, summa antum kemudian kamu sekalian Yahudi, haula mereka, takut tuluna membunuh kamu sekalian Yahudi, anfusakum pada diri kamu sekalian, wa tukhrijuna dan mengeluarkan kamu sekalian fariqon pada segolongan minkum dari kamu sekalian, min diyarihim dari desa mereka, fariqon. Tadzaharuna saling tolong menolong kamu sekalian, alaihim atas mereka, fariqon, bil ismi dengan dosa, wal udwan dan permusuhan. Wa iyatukum dan jika datang mereka pada kamu sekalian, ya, mereka Yahudi pada kamu sekalian, Yahudi juga sesama Yahudi, usara sebagai tawanan, tufaduhum maka menebus kamu sekalian Yahudi, hum pada mereka, ya, Yahudi, wahua padahal, wahua bahwasanya,
muharramun, diharamkan, alaikum, atas kamu sekalian, apa ikhrajuhum, mengusir pada mereka. Mereka fariqon. Afatu'minuna, adakah beriman kamu sekalian, biba'dil kitab, pada sebagian kitab suci, kitab Taurat, watakfuruna, dan mengkufuri kamu sekalian, biba'din, pada sebagian kitab Taurat. Fama jaza'uman, tidak ada pembalasannya orang, yaf'alu, yang berbuat siapa orang, zalika, demikian itu, minkum, dari kamu sekalian, illa, kecuali, khizyun, kehinaan, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia, wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, yuradduna, akan dikembalikan mereka, ila asyadil azab, sampai lebih beratnya siksaan. Wa ma'allah, dan tidak ada Allah, bighafilin, lupa, amma ta'malun, dari apa-apa yang beramal kamu sekalian. Nah, kemudian kamu sekalian Yahudi membunuh pada golonganmu sendiri. Yaitu ketika terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj, dengan sendirinya Yahudi, Bani Qainuqa dan Bani Nadir itu membela suku Khazraj, sehingga mereka terpaksa harus berperang dan membunuh kepada sesama Yahudi, yaitu Bani Quraidah, yang merupakan sekutu dari suku Aus. Ya, kemudian pihak yang menang akan mengusir pada pihak yang kalah, sehingga golongan Yahudi yang menang akan mengusir pada golongan Yahudi yang kalah dari desa mereka. Dengan demikian, kamu telah tolong-menolong untuk mengalahkan kepada sesama kamu dengan perbuatan dosa dan permusuhan. Di dalam peperangan itu, kamu telah melakukan dosa besar karena membunuh sesama Yahudi. Nah, tapi anehnya, jika mereka yang kalah datang kepadamu sebagai tawanan, umpama yang menang suku Khazraj, suatu saat yang menang suku Khazraj, berarti Bani Quraidah menjadi tawanan karena sebagai golongan yang kalah. Lalu Bani Quraidah akan datang kepada Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Mereka minta tolong untuk ditebus sebagai tawanan, agar tidak dibunuh, minta tolong untuk ditebus. Nah, ketika golongan yang kalah datang kepadamu sebagai tawanan, minta tolong untuk ditebus, kamu mau menebusnya, tufaduhum, kamu mau menebusnya. Padahal muharramun alaikum ikhrajuhum, mengusir kepada mereka itu diharamkan, apalagi membunuh. Nah, itu hukumnya haram. Tetapi kamu tetap memerangi mereka, kamu mengusir mereka, padahal itu haram. Nah, ketika mereka ditawan, kamu masih mau menebus karena merasa mereka itu masih saudara seagama
Nah, dengan demikian apakah kamu itu percaya pada sebagian kitab, percaya pada sebagian ketentuan dalam kitab Taurat mengenai tebusan? Jadi dalam kitab Taurat itu juga ada ketentuan, kalau ada saudara seiman, seagama ditawan musuh, maka yang lain supaya membantu dengan menebusnya. Nah, ketentuan itu kamu lakukan ketika ada golongan Yahudi yang kalah lalu ditawan, kamu mau menebusnya, ya, mengikuti ketentuan dalam kitab Taurat. Berarti kamu iman pada sebagian ketentuan itu, ya. Tetapi kamu mengkufuri pada sebagian ketentuan yang lain, yaitu kamu dilarang membunuh, dilarang mengusir. Nah, ketentuan itu kamu kufuri, ya. Jadi kamu melakukan peperangan sesama Yahudi, berarti membunuh sesama Yahudi dan mengusir kepada sama Yahudi, padahal itu dilarang. Berarti kamu mengkufuri pada sebagian ketentuan yang ada dalam kitab Taurat. Nah, apakah benar demikian itu? Jadi ini menunjukkan betapa orang Yahudi itu hanya mengikuti kepentingannya. Jadi sesungguhnya mereka itu tidak iman pada kitab Taurat. Mereka hanya berbuat sesuai dengan kepentingan pribadinya, keinginannya saja. Ayat-ayat yang ada dalam kitab Taurat itu mereka pilah-pilah yang cocok dengan kesenangannya diikuti, ditaati. Tetapi yang tidak sesuai dengan kepentingannya ya dilanggar tanpa merasa berdosa. Maka tidak ada pembalasan orang yang berbuat seperti ini kecuali akan mendapatkan kehinaan di dalam kehidupan di dunia. Jadi orang yang percaya pada sebagian isi kitab suci dan mengkufuri sebagian isi kitab suci, itu pada hakikatnya adalah mengkufuri atau tergolong orang yang kafir. Jadi kalau nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, ulaika humul kafiruna haqqo. Justru orang yang demikian itu orang kafir yang sebenarnya. Jadi kafir terhadap kitab suci tidak harus mengkufuri kepada seluruh isi kitab suci. Mengkufuri sebagian ayat saja itu sudah kafir hukumnya, walaupun masih percaya pada ayat-ayat yang lain. Bahkan sebenarnya tidak hanya sebagian, satu ayat saja dari kitab suci kalau dikufuri maka hukumnya itu kafir. Nah, di sini Allah menunjukkan kezoliman orang-orang Yahudi yang mereka itu tetap bertahan, merasa bahwa mereka adalah pengamal kitab Taurat pada zaman itu. Mereka tidak mau masuk Islam, bahkan mereka menganggap Nabi Muhammad itu pendusta, bukan seorang Rasul, dan Al-Quran itu hanya dibikin oleh Nabi Muhammad. Nah, ini sangat zolim orang-orang Yahudi ini. Nah, maka dalam ayat-ayat ini Allah membuka semua bahwa sebenarnya mereka itu sudah kafir, karena mereka sendiri lepas dari mereka mengkufuri Nabi Muhammad, mereka sendiri sudah kufur terhadap kitab suci mereka. Di keadaan ini terjadi sebelum Nabi Muhammad datang di Madinah. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Yahudi sudah lebih dulu di sana.
Dan kenyataannya justru mereka saling berperang sesama Yahudi. Maka tidak ada pembalasan orang seperti itu kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Yahudi lebih dulu bermukim di Madinah. Itu sebenarnya karena mereka mengetahui dalam kitab Taurat bahwa Nabi yang terakhir itu nanti akan mengembangkan agama Islam di Madinah. Jadi agama Islam ini akan jaya dan bisa menyebar luas ke seluruh dunia itu berawal dari kota Madinah. Itu sudah disebutkan dalam kitab Taurat. Sehingga jauh sebelumnya orang Yahudi berusaha bisa menetap di Madinah. Dan mereka berhasil menetap di Madinah. Mereka berharap Rasul yang terakhir itu lahir dari kalangan mereka, dari kalangan orang-orang Yahudi. Nah, mereka berusaha mencocokkan keadaan yang terdapat dalam kitab Taurat. Maka mereka segera bermukim di Madinah agar kalau ada anak yang lahir dari mereka kemudian diangkat sebagai Rasul sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab Taurat, bahwa Rasul terakhir akan mengembangkan agama Islam di kota Madinah. Ya, sehingga mereka memang sudah jauh sebelumnya menetap di Madinah. Nah, ketika mereka berada di Madinah, sesungguhnya orang-orang Yahudi ini sudah tidak mengamalkan isi kitab Taurat. Mereka banyak melanggar isi kitab suci dan banyak berbuat maksiat. Mereka sudah syirik, banyak syariat-syariat dilanggar, termasuk diantaranya di dalam menjaga hubungan persaudaraan sesama orang Yahudi. Seharusnya mereka bisa menyaudara dan rukun, tetapi justru mereka terlibat dalam saling berperang di antara mereka. Jadi di masa jahiliyah ketika di Madinah, ya sebenarnya awalnya orang Yahudi ini berperang dengan penduduk asli Madinah. Dan mereka kalah. Sehingga akhirnya mereka terpecah. Sebagian bersekutu dengan Aus dan sebagian bersekutu dengan Khazraj. Dan ternyata antara Aus dan Khazraj juga selalu terjadi peperangan. Jadi orang Yahudi tidak berhasil mengembangkan agama Yahudi ini di Madinah. Kurang berhasil menyampaikan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab Taurat di Madinah, sehingga tidak membuat perubahan kebaikan bagi penduduk Madinah yang mereka itu penyembah berhala, sama dengan penduduk Mekah. Bahkan antara penduduk Madinah dengan Mekah ini masih ada hubungan kerabat. Tidak sedikit orang-orang Quraisy yang memang sering melewati kota Madinah, mereka juga bertempat di Madinah, sehingga dari awal hubungan Mekah Madinah ini sudah baik di masa jahiliyah. Bahkan ibu Rasulullah SAW, yaitu Ibu Aminah, itu meninggal di Madinah pada waktu
akan mengunjungi sanak famili yang ada di Madinah, lalu sakit kemudian meninggal di Madinah. Jadi hubungan antara Mekah Madinah sesama bangsa Arab, masyarakat musyrik jahiliyah ini sudah dekat. Nah, agama Yahudi masuk di Madinah, tetapi orang-orang Yahudi tidak mengajarkan kitab Taurat dengan baik sehingga tidak bisa merubah penduduk jahiliyah di Madinah untuk bisa beribadah kepada Allah dan bisa menjalankan amal-amal yang solih sesuai yang didakwahkan para nabi sebelumnya. Bahkan sebaliknya, justru orang-orang Yahudi yang terpengaruh dengan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh penduduk asli Madinah. Di antaranya mereka selalu berperang, tidak pernah bisa damai, dan itu sudah berlangsung lama yang menyebabkan Yahudi terpecah. Bahkan mereka dalam keadaan hina. Mereka sempat dikalahkan ketika di Madinah oleh penduduk asli, dan mereka akhirnya mengikuti sampai mereka terpecah. Dan begitulah kehinaan Yahudi di dunia karena mereka tidak mengamalkan kitab Taurat. Dan itu berlanjut setelah Nabi Muhammad diutus dengan membawa Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, menyampaikan ayat Al-Quran kepada penduduk Madinah. Orang-orang Yahudi justru tidak mau iman. Mereka berpaling. Padahal seharusnya mereka mengerti bahwa Nabi Muhammad ini memang sudah tertulis dalam kitab Taurat dan Nabi yang mereka tunggu selama ini. Hanya mereka mengingkari, sebab mereka awalnya berharap Nabi itu muncul dari kalangan mereka, lahir dari anak turun mereka. Ternyata justru Nabi itu dari kalangan bangsa Quraisy yang ada di Mekah, justru dari kalangan kaum musyrik jahiliyah, bukan ahli kitab, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Nah, inilah yang membuat bangsa Yahudi iri, sehingga mereka juga akhirnya tidak bisa menerima. Nah, setelah Nabi datang di Madinah, Nabi tetap memperlakukan baik kepada orang-orang Yahudi. Nabi mengadakan perjanjian damai. Nah, sehingga umat Islam, umat Yahudi dan penduduk asli Madinah itu hidup damai sebagai penduduk Madinah. Jadi 3 suku Yahudi tadi, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidzah bisa hidup damai bersama umat Islam yang saat itu Nabi sebagai pemimpinnya. Nah, akhirnya satu persatu dari suku Yahudi ini berkhianat. Diawali dari Bani Qainuqa berkhianat, lalu diusir. Kemudian Bani Nadir berkhianat, diperangi oleh Nabi. Terjadi perang Bani Nadir. Nanti juga akan disebutkan dalam salah satu surat dalam Al-Quran. Bani Nadir diusir ke Syam. Nah, sebagian dari Bani Nadir ada yang menetap di Khaybar. Akhirnya ya diperangi juga, terjadi perang Khaybar setelah perang Hudaybiyah. Kemudian bagaimana Bani Quraidzah? Bani Quraidzah juga akhirnya berkhianat pada waktu terjadi perang Ahzab. Nah, kemudian Bani Quraidzah ini dibunuh. Semua laki-laki dewasa akhirnya dibunuh karena mereka berkhianat kepada Nabi pada waktu perang Ahzab. Nah, inilah bentuk khizyun fil hayati dunia. Jadi kehinaan yang dialami suku Yahudi terbukti
pada akhirnya 3 suku Yahudi yang ada di Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, akhirnya harus terusir dari kota Madinah. Bahkan Bani Quraidah itu dibunuh dalam perang Bani Quraidah pada waktu setelah perang Ahzab. Itu siksaan yang Allah berikan, kehinaan yang Allah berikan kepada orang Yahudi di dunia akibat mereka berpaling dari kitab Taurat. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat yuradduna, akan dikembalikan mereka ila asyadil azab, pada lebih beratnya siksaan. Nah, di dunianya saja sudah disiksa, dan di hari akhirat, hari kiamat, mereka juga akan mendapat siksaan yang lebih berat lagi. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat yuradduna, akan dikembalikan mereka ila asyadil azab, pada lebih beratnya siksaan. Nah, Allah tidaklah lupa atas apa yang kamu sekalian amalkan. Artinya semua amalmu di dunia ini tetap akan mendapatkan balasan dari Allah, kebaikan ataupun keburukan. Bahkan keburukan itu juga akan mendapatkan siksaan selama di dunia. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang istarau, yang menukarkan mereka al hayata dunia, pada kehidupan dunia, bil akhirah, dengan akhirat. Fala yukhaffafu, maka tidak diringankan anhum, dari mereka, apa al-azabu, siksaan. Walahum, dan tidak ada mereka, yunsoruna, ditolong mereka. Orang-orang Yahudi itu, mereka adalah orang-orang yang menukarkan akhirat dengan kehidupan dunia. Jadi seharusnya mereka itu berorientasi untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, yaitu surga, sehingga mereka tetap taat kepada Allah dengan mentaati syariat Allah yang terdapat dalam kitab suci mereka, kitab Taurat. Nah, tetapi justru mereka menukarkannya dengan kebahagiaan hidup di dunia. Ya. Jadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad, nah mereka sudah meninggalkan syariat Allah dalam kitab Taurat. Kemudian setelah Nabi Muhammad diutus, mereka tambah durhaka. Mereka tidak mau iman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Yang semestinya, ya, kalau mereka memang mentaati Allah dan mentaati syariat dalam kitab Taurat, semestinya mereka iman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Nah, tapi mereka menolak, mereka mengingkarinya hanya untuk mendapatkan harta keduniaan. Fala yukhaffafu, maka tidak diringankan anhum, dari mereka, apa al-azabu, siksaan. Walahum, dan tidak ada mereka, yunsoruna, ditolong mereka. Walaqad ataina, dan sungguh telah memberi kami Allah Musa, kepada Nabi Musa, Alkitab, pada kitab suci, yaitu kitab Taurat. Wa qaffaina, dan menyusulkan kami Allah, mim ba'di, dari setelah Nabi Musa, birrusul, pada beberapa utusan. Wa ataina, dan memberi kami Allah Isa, kepada Nabi Isa ibna Maryam,
anak laki-lakinya Maryam, al-bayyinat pada beberapa mukjizat. Wa ayyadnahu, dan menguatkan kami Allah hu pada Nabi Isa biruhil kudus, dengan ruh kudus, ruh yang suci. Maksudnya malaikat Jibril. Kami telah memberi kepada Nabi Musa kitab suci, kitab Taurat. Dan kami menyusulkan para utusan setelah Nabi Musa. Jadi ini diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 44. Allah berfirman, Inna anzalnahu Taurah fiha huda wa nur yahkumu bihan nabiyun alladzina aslamu lilladzina hadu. Jadi kami Allah menurunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Para nabi yang Islam, mereka menghukumi dengan kitab Taurat lilladzina hadu, kepada orang-orang Yahudi. Jadi nabi-nabi yang Allah utus setelah Nabi Musa, mereka juga menghukumi berdasarkan kitab Taurat kepada orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Jadi di sini memang Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Nah, kemudian setelah itu, setelah Nabi Musa wafat, Allah menyusulkan dengan mengutus nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain. Nabi Musa, Nabi Harun, seterusnya sampai Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, seterusnya sampai Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Itu rasul-rasul setelah Nabi Musa. Nah, para rasul tersebut diberi wahyu, tetapi semua tetap menghukumi berdasarkan kitab Taurat. Ayat ini menjelaskan demikian. Lalu diperkuat dengan surat Al-Maidah ayat 44 tadi. Yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu lilladzina hadu. Para rasul setelah Nabi Musa yang mereka itu juga orang-orang Islam, berarti nabi-nabi itu juga agamanya Islam. Mereka diutus setelah Nabi Musa melanjutkan syariat Allah yang terdapat dalam kitab Taurat. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 44. Demikian itu berlaku sampai diutusnya Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi diterangkan jarak waktu antara zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa itu kurang lebih 1920 tahun. Ini ya menurut sebagian riwayat, ya, kebenarannya wallahu a'lam. Ya, kurang lebih 1920 tahun. Nah, setelah Allah mengutus Nabi Isa, Allah memberi Nabi Isa kitab suci Injil. Dan Nabi Isa juga Allah beri mukjizat-mukjizat, berbagai macam mukjizat seperti bisa menghidupkan orang mati. Di mukjizat itu seperti bisa menghidupkan orang mati, bisa mengobati penyakit belang, buta.
Dan Allah menguatkan Nabi Isa dengan malaikat Jibril. Jadi kemana Nabi Isa pergi selalu didampingi malaikat Jibril. Ruhil Kudus adalah malaikat Jibril. Ini sesuai dengan surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 194. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Jadi malaikat Jibril itu disebut ar-ruhul amin. Maka di sini yang dimaksud Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril. Itu diterangkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 194. Afakullama ja'akum, adakah maka ketika telah datang pada kalian siapa rasulun, seorang utusan, bima la tahwa, dengan apa-apa yang tidak senang, apa anfusukum, diri kamu sekalian, istakbartum, maka sombong kamu sekalian, fafarikon, maka pada sebagian utusan, kadzabtum, mendustakan kamu sekalian, wa farikon, dan pada sebagian utusan, taqtuluna, membunuh kamu sekalian. Apakah ketika ada seorang rasul yang tidak kamu senangi datang kepadamu, lalu kamu sombong? Sebagian utusan kamu dustakan, dan sebagian utusan kamu bunuh. Mestinya tidak begitu kan? Jadi di antara para nabi yang Allah utus setelah Nabi Musa, itu ada yang dibunuh oleh Bani Israel, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Lifarikon taktulun, itu termasuk Nabi Yahya dan Nabi Zakaria yang kamu bunuh. Dan banyak nabi yang kamu dustakan, wa farikon kadzabtum. Ya, ketika Allah mengutus para nabi kepada Bani Israel, tidak semua Bani Israel iman kepada nabi itu. Banyak nabi-nabi yang mereka dustakan, bahkan sebagian mereka bunuh. Padahal semua itu adalah utusan Allah. Jadi apakah benar kalau ada seorang utusan, lalu utusan itu tidak kamu senangi, kemudian kamu menjadi sombong? Padahal semestinya utusan-utusan yang Allah utus setelah Nabi Musa itu adalah untuk meneruskan ajaran Nabi Musa, mengamalkan kitab suci Taurat, berlaku bagi tiap-tiap kaum dari Bani Israel. Seharusnya mereka taati, dan itu sudah tersebut dalam kitab Taurat. Jadi sudah tersebut dalam kitab Taurat, mereka harus iman kepada setiap utusan yang Allah utus setelah Nabi Musa wafat. Tetapi kenyataannya, sebagian dari utusan kamu dustakan, dan sebagian dari utusan bahkan ada yang kamu bunuh. Itu sudah terjadi dalam kurun waktu setelah Nabi Musa sampai Nabi Isa. Kemudian juga setelah diutusnya Nabi Isa, justru orang-orang Yahudi, mereka juga tidak mengakui Nabi Isa dan tidak mengakui kitab Injil. Padahal di dalam Taurat juga sudah disebutkan akan datangnya Nabi Isa dan kitab Injil. Jadi sebenarnya Yahudi ini bukan hanya mengingkari kepada Nabi Muhammad dan kitab Al-Quran, tetapi mereka juga
sudah mengkufuri kepada Nabi Isa dan kitab Injil. Sehingga ya ketika kemudian mereka yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka mengkufuri kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kitab Al-Quran, hal itu sebenarnya ya tidak aneh. Itu sudah wajar bagi mereka, karena sejak dulu mereka sudah mengkufurkan. Perilaku mereka mentaati utusan yang mereka senangi saja. Jadi ketika Nabi Isa diutus, semestinya orang-orang Yahudi iman kepada Nabi Isa dan mengikuti ajaran kitab Injil. Tetapi karena mereka tidak senang kepada Nabi Isa, ya mereka sudah mengkufuri Nabi Isa. Bahkan mereka berusaha membunuh Nabi Isa. Hanya Allah menyelamatkan Nabi Isa, Allah angkat ke langit. Dan sebelum Nabi Isa, mereka sudah membunuh Nabi Yahya. Mereka bunuh Nabi Zakaria. Ya itulah keadaan orang Yahudi turun-temurun. Ya, maka Allah mempertanyakan, apakah seperti itu perilakumu? Setiap ada utusan datang, kamu nggak senang, nggak cocok, lalu kamu dustakan. Lalu sebagian bahkan kamu bunuh. Padahal sebenarnya semua itu utusan Allah yang memang Allah susulkan setelah Allah mengutus Nabi Musa dan memberi kitab Taurat kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa kan terbatas usianya sampai akhir hayat, lalu diteruskan dengan para utusan-utusan yang Allah utus setelah Nabi Musa sampai Nabi Isa. Nah, tapi orang Yahudi ini mereka menuruti kesenangannya saja, mereka maunya pada kitab Taurat. Ketika Nabi Isa datang, mereka tidak mau iman pada Nabi Isa karena merasa nggak senang. Padahal Nabi Isa itu meneruskan ajaran Nabi Musa. Kitab Injil meneruskan kitab Taurat. Wa qalu, dan berkata mereka, kulubuna, hati kami itu gulf, tertutup. Bal bahkan la'anahum, telah melaknati siapa Allah pada mereka. Telah melaknati pada mereka siapa Allah, bikufrihim, sebab kufurnya mereka. Faqalilan, maka sedikit sekali, ma yu'minun, iman mereka. Manya ini zaidah. Sedikit sekali keimanan mereka. Bukan sedikit yang iman ya. Di sini maksudnya sedikit sekali iman mereka. Banyak kufurnya. Jadi sebenarnya di dalam hati orang kafir itu juga masih ada sedikit iman. Tapi tidak ada artinya ketika tertutup oleh kekufuran. Dan buktinya seperti orang-orang Yahudi, mereka iman pada sebagian syariat. Ketika ada Yahudi yang ditawan, mereka tebus. Berarti masih ada iman, walaupun sedikit. Nah, iman yang kalah oleh kekafirannya, itu tidak ada artinya. Allah melaknati mereka sebab kekafirannya itu. Jadi bentuk kafirnya mereka itu adalah mengkufuri pokok-pokok ayat dalam kitab suci, hanya mengimani sebagian ayat yang mereka senangi, yang cocok dengan hati mereka. Itulah kekafiran mereka, yang akhirnya Allah melaknat pada mereka. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.